Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rahmanto. Saya dari kelas SI 101, jurusan PJJ Sistem Informasi. Di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma ini, saya akan menjelaskan soal dari UAS ini, di mana disuruh memperbaiki codingnya dan menjelaskan penjelasannya. Di sini sudah saya perbaiki, bisa dilihat codingannya. Di sini itu akan saya uraikan penjelasannya dari awal. Yang pertama itu include iostream itu menggunakan direktif preprocessor, menyertakan pustaka input output stream untuk menggunakan fungsi cout dan cin. Lalu setelah itu ada const integral ukuran array sama dengan 5. Itu mendefinisikan konstanta ukuran array dengan nilai 5. Lalu selanjutnya itu ada integral ARR, ukuran array. Nah, itu adalah mendeklarasikan array ARR untuk menyimpan nilai input. Lalu setelah itu integral genap, ukuran array juga, itu mendeklarasikan array genap untuk menyimpan nilai genap. Lalu setelah itu integral ganjil, ukuran array juga, itu mendeklarasikan array ganjil untuk menyimpan nilai ganjil. Lalu setelah itu integral count genap sama dengan 0, count ganjil sama dengan 0. Itu adalah menginisialisasi variabel count genap dan count ganjil untuk menghitung jumlah nilai genap dan ganjil. Nah, setelah itu selanjutnya ada std.2.2 cout, masukkan ukuran array, nilai dalam array .2/n itu adalah menampilkan pesan untuk meminta input dari pengguna. Lalu selanjutnya ada for kurung buka integral i sama dengan 0, i ukuran array plus i itu adalah loop untuk meminta input dari pengguna dan memisahkan nilai genap dan ganjil. Lalu selanjutnya ada std.2.2 cout, nilai-nilai genap dalam array. Nah, itu adalah menampilkan pesan sebelum menampilkan nilai-nilai genap. Lalu setelah itu ada for kurung buka integral i sama dengan 0, i count genap plus i itu adalah loop untuk menampilkan nilai-nilai genap dari array genap. Lalu selanjutnya ada std.2.2 cout, std.2.2nl, lalu itu adalah menambahkan baris baru setelah menampilkan nilai-nilai genap. Lalu setelah itu ada std.2.2 cout, nilai-nilai ganjil dalam array. Nah, itu menampilkan pesan sebelum menampilkan nilai-nilai ganjil. Lalu setelah itu ada for kurung buka integral i sama dengan 0, i count ganjil plus i itu ada loop untuk menampilkan nilai-nilai ganjil dari array ganjil. Nah, setelah itu ada std.2.2 cout, std.2.2nl itu menambahkan baris baru setelah menampilkan nilai-nilai ganjil. Lalu yang terakhir adalah return 0. Itu adalah mengakhiri program dengan nilai kembalikan 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini juga sudah saya perbaiki dari codingnya. Selanjutnya akan saya jelaskan penjelasan dari coding ini dari atas sampai bawah, saya urutkan. Jadi yang pertama itu ada include iostream. Itu adalah menggunakan direktif preprocessor untuk menyertakan pustaka input output stream. Lalu selanjutnya ada include string. Nah, itu adalah menggunakan direktif preprocessor untuk menyertakan pustaka string yang diperlukan untuk fungsi strlen. Nah, lalu
setelah itu ada integral main kurung tutup. Nah, itu adalah mendeklarasikan fungsi main. Terus setelah itu ada char kata 50, itu adalah mendeklarasikan array karakter kata dengan ukuran 50 untuk menyimpan input pengguna. Nah, lalu setelah itu ada integral i, j, mendeklarasikan variabel i dan j sebagai variabel pembantu. Lalu setelah itu ada std cout. Nah, itu cout masukkan kata. Nah, itu menampilkan pesan untuk meminta input dari pengguna. Lalu selanjutnya ada std.2.2cin kata menggunakan std.2.2cin untuk mengambil input kata dari pengguna. Lalu setelah itu ada std.2.2cout, lalu itu ada garis, saya buat garis ya. Lalu std.2.2nl, nah itu menampilkan pemisah setelah input pengguna. Jadi buat garisnya aja, buat garis bantu aja. Lalu setelah itu ada i sama dengan strlen kata menghitung panjang kata menggunakan fungsi strlen. Nah, lalu setelah itu ada std.2.2cout setelah dibalik. Nah, itu adalah menampilkan pesan sebelum menampilkan kata yang dibalik. Lalu setelah itu ada for y sama dengan i, y besar sama dengan 0, y min. Nah, itu adalah loop untuk membalikan kata dan menampilkannya. Lalu setelah itu ada if kurung buka kata i kurang 1 sama dengan g nn itu kode nn kata i kurang 2 sama dengan n kata i kurang 1 min 1 sama dengan g nn kata i sama dengan i kurangi 2 sama dengan n. Nah, itu adalah mengecek apakah dua karakter terakhir adalah G dan N atau G dan N ya. Lalu setelah itu ada std.2.2cout kata i min 2 menampilkan karakter kedua dari belakang. Nah, itu menampilkan karakter kedua dari belakang. Lalu ada std.2.2cout kata i min 1, itu adalah menampilkan karakter pertama dari belakang. Lalu setelah itu ada for buka j sama dengan i min 3, j lebih besar sama dengan 0, j min. Nah, itu adalah loop untuk menampilkan karakter sebelum hingga indeks ke 0. Nah, lalu selanjutnya itu di bawahnya ada else std.2.2cout kata J itu adalah menampilkan karakter jika tidak memenuhi kondisi sebelumnya. Nah, di bawahnya itu ada lagi std.2.2cout, std.2.2nl, itu adalah menambahkan baris baru setelah menampilkan kata yang dibalik. Nah, jadi setelah menampilkan kata yang dibalik ada baris baru. Lalu selanjutnya ada std.2.2cin ignore kurung buka kurung tutup. Nah, itu tuh adalah menunggu hingga pengguna menekan enter sebelum menutup aplikasi. Nah, jadi menunggu dulu hingga kita tuh menekan enter sebelum menutup aplikasinya gitu. Lalu yang terakhir itu adalah return no. Nah, itu sama kayak yang pertama tadi, yaitu mengakhiri program dengan nilai kembali 0. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila masih ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa menghubungi saya pribadi. Saya Muhammad Fikrianto dari kelas SI 101 mengucapkan terima kasih.